Rahayu, Bagas, lan salam waras. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat siang. Semoga di siang hari ini Bapak Ibu selalu mendapatkan anugerah, mendapatkan kebahagiaan, dan tentunya selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa mendapatkan anugerah, tuntunan, pengayuman, kebahagiaan dari Yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan sehari-hari ini dengan baik. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas masalah yang berkaitan dengan sembah sujud kepada Yang Maha Kuasa. Dan nanti akan saya jabarkan menurut ajaran Sabto Darmo, dan tentunya bagaimana tinjauan-tinjauan secara kejawen, karena di dalam ajaran Jawa itu sudah diperinci bagaimana ajaran sembah kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya Bapak Ibu, saya mengingatkan bahwa karena ini masih dalam masa COVID-19 atau Kapakablu Corona, maka harapan saya Bapak Ibu tetap harus melaksanakan aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah di dalam PSBB, yaitu harus memakai masker, menjaga jarak pada saat ketemu dengan orang lain. Terus yang ketiga, harus sering mencuci tangan. Dan yang keempat, jangan ikut di dalam kerumunan massa, agar virus corona atau COVID-19 ini tidak menularkan dan tidak tertularkan kepada siapapun. Bapak Ibu, akan saya kupas bagaimana sembah atau sujud kepada Yang Maha Kuasa sesuai ajaran Sabto Dharma. Tetapi sebelumnya kita harus mengingatkan bahwa di dalam serat Wedotomo yang ditulis oleh Mangkunagaran IV, di situ disampaikan bahwa sembah itu ada 4 tahapan. Sembah rogo, sembah cipto, sembah jiwo, dan sembah rasa. Nah, lalu bagaimana prinsip-prinsip sembah tersebut atau pasujudan tersebut ketika ini disampaikan kepada Bapak Ibu, bagaimana ciri-cirinya, lalu bagaimana yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Tunggal. Saya akan mencoba Bapak Ibu sekalian menyampaikan bahwa kadang-kadang sebelum kita bersembahyang atau bersujud kepada Yang Maha Kuasa, kadang-kadang pikiran kita ini sulit dikendalikan. Ketika kita mau bersujud, ketika kita mau bersembah kepada Yang Maha Kuasa, kepada Tuhan Yang Maha Tunggal sebagai pencipta alam semesta, kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan pikiran. Contohnya begini Bapak Ibu, kita mau sembah, mau sujud, ya, kita tidak bisa menenangkan diri kita. Ya, kadang-kadang pikiran kita itu lari kepada pekerjaan kita. Misalnya seorang pekerja itu mengatakan, wah, nanti yang akan saya kerjakan itu bagaimana ya? Bagaimana nanti yang harus saya selesaikan? Dan apa laporan saya kepada bos saya? Sebagai seorang direktur pun juga begitu. Saya mau untung berapa ya? Agar saya menerima keuntungan yang lebih besar dari yang kemarin. Jadi, termasuk seorang pelajar atau mahasiswa, itu sebelum sembah atau sebelum sujud, pikiran ini sulit dikendalikan. Memikirkan macam-macam kegiatan, memikirkan macam-macam bentuk pekerjaan, dan akhirnya sujudnya atau sembahnya kepada Yang Maha Kuasa itu tidak bisa terfokus atau tidak bisa tenang. Karena Bapak Ibu sekalian, yang disampaikan di dalam Mangkunagaran nanti akan saya kupas yang dinamakan sembah rogo itu apa. Jadi sembah rogo ini Bapak Ibu sekalian adalah sembah yang dilakukan oleh seseorang karena syarat saja supaya kelihatan bahwa mereka itu hanya melakukan ibadah. Jadi sembah itu hanya sebagai syarat, sembah rogo itu, supaya orang lain melihat, oh iya, orang itu sudah bersembah, oh orang itu sudah bersujud kepada Yang Maha Kuasa. Jadi ya cuman blak-blak gitu saja, tanpa merasakan apapun. Yang penting mereka sudah bersembah, sudah melaksanakan syarat yang ditentukan di dalam ajarannya masing-masing. Yaitulah sembah rogo.
melakukan ritual hanya sebagai syarat supaya kelihatan bahwa mereka itu orang-orang yang beribadah begitu. Terus yang kedua adalah sembah yang karena dilakukan oleh seseorang. Kalau saya lebih tertarik dengan itu sembah yang dilakukan dengan pikir. Jadi di dalam sembah pikir ini, Bapak Ibu sekalian, seseorang menyembah itu hanya mempunyai tujuan saja. Dia kalau tidak punya tujuan tidak mau bersembah, tidak mau sujud, ya. Jadi bersembah itu hanya mempunyai keinginan sesuai dengan kepentingannya mereka. Misalnya kepingin soge, besok ujian sembahe ngetu gitu ya, terus-terusan sujudnya temen gitu. Terus yang ketiga pingin mempunyai tujuan tertentu ya, sudah punya istri cantik, turunan bidadari sab langit 7, masih pingin lagi ya. Itu waduh, jadi sembahnya itu, sujudnya itu menginginkan sesuatu. Termasuk sudah punya suami yang ganteng kayak bintang film, masih pingin lagi punya suami yang lebih dari suaminya itu, ya, yang tujuannya adalah kepentingan yang bersembah itu. Jadi tujuannya sembah pikir ini adalah bertujuan agar Tuhan mengabulkan apa yang dia minta. Itu tujuan sembah pikir. Kalau yang ketiga yaitu sembah jiwa. Kalau saya tertarik dengan yang dinamakan dengan sembah sukmo, ya. Jadi sembah jiwa ini kalau saya tarik ke dalam ajaran saya, itu sama dengan halnya sembah sukmo. Sukmo itu di dalam ajaran kejawen para Bapak Ibu identik dengan sedulur, ya. Di dalam ajaran Jawa itu adalah sedulur papat, limo pancer. Kalau saya mengatakan sedulur papat ini adalah pengaruh dari bumi, api, angin, dan air, ya. Yang masing-masing ini mempunyai karakter antar satu dengan yang lain itu berbeda, ya. Nah, di dalam ajaran Sata Dharma, sedulur papat ini dipecah menjadi 11, ya. Jadi ada sedulur yang berasal dari pengaruh bumi, sedulur yang ada pengaruh api, sedulur yang pengaruh air, dan sedulur pengaruh angin, ya. 11 itu apa saja Bapak Ibu sekalian, ya. Ya, inilah yang dikatakan dengan sukmo, sembah sukmo. Yang pertama adalah sedulur yang berasal dari pengaruh air, ya. Ini namanya permono di sini. Ini watak jeleknya, karakter jeleknya. Permono ini wataknya sombong. Sopo siro, sopo isun, ya. Pokoknya ada hal yang berhasil itu selalu mengatakan, oh nek gak ono aku gak iso iku gesok dadi. Oh nek aku gak iso iku gak ono aku gak iso ngatasi. Intinya kesombongan. Dia mengumbar kesombongan. Ya, ini wataknya permono. Ada lagi yang wataknya sukmo jati, ya. Sukmo jati ini adalah watak jeleknya, watak negatifnya adalah orang yang selalu memfitnah orang lain. Jadi dia itu selalu menciptakan suatu kesesatan kepada orang lain dengan cara memfitnah, serang memfitnah. Ya, termasuk ngerasani ini, ya. Ini sukmo jati. Memfitnah, ngerasani, menjelek-jelekan orang lain, ya. Ini sukmo jati namanya. Lalu ada lagi namanya sukmo nogo. Sukmo nogo ini Bapak Ibu sekalian, ini wataknya adalah orang yang berbelit-belit, ya. Orang yang tidak pernah bersyukur. Orang yang selalu was-was. Orang yang selalu tidak pernah mensyukuri pemberian Tuhan, ya. Ini adalah watak jelek daripada sukmo nogo. Ada lagi sukmo rojo. Sukmo rojo ini wataknya bengis, kejam,
ketika dia dikalahkan. Nah ini kalau sukmo apa Sukmorojo ini pengaruh dari bumi, dari tanah ya. Ini yang paling besar itu pengaruh dari tanah. Ini wataknya bengis, kejam, nggak peduli orang tua, adik, emasnya, kakaknya. Kalau dia waktu marah, diajar udah ya. Apalagi dengan orang lain ya, dengan keluarganya sendiri aja seperti itu, wataknya kejam ya. Lalu ada lagi saudara yang namanya Bromo. Ini pengaruh dari sari-sari bumi yang berasal dari api, panas, emosian, Bapak Ibu sekalian. Ya, emosian. Ketika mendengar sesuatu yang tidak cocok, yang keluar itu adalah emosinya. Panas, gampang emosi. Ya. Ini adalah pengaruh dari api. Lalu ada lagi yang namanya sedulur Bayu. Bayu ini adalah pengaruh dari sari-sari bumi yang asalnya dari angin. Ini wataknya ngengkel, suka ngengkel. Jeleknya itu diberitahu orang tuanya, diberitahu keluarganya, kakaknya diajak bayi nggak mau, maunya ngengkel, menentang orang lain. Wes pokoknya ngengkel mesti. Terus ada lagi wataknya sedulur Indro. Indro ini adalah wataknya pemalas. Wis pokoknya seneng tidur, tetapi yang penting menghasilkan uang, yaitu. Bagaimana ceritanya ya, orang malas tapi menghasilkan uang. Repot sekali ini. Indro ini adalah pengaruh dari wataknya air ya. Dia air itu mesti kalau ke atas sedikit itu nggak mau, mesti ke bawah terus ya. Ini watak jeleknya itu dari pengaruh unsur air. Ada lagi yang di bawah lagi itu adalah saudara yang namanya Mayangkoro. Mayangkoro ini orang yang tidak pernah puas dengan harta yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, dia rakus. Dia sudah punya rezeki itu masih kurang terus. Ya sebenarnya itu baik kalau itu memang halal. Tetapi kalau dengan cara-cara yang tidak halal, maka ini akan merugikan negara dan merugikan masyarakat. Ya, ini adalah watak dari saudara Mayangkoro. Ini adalah pengaruh dari sari-sari bumi yang asalnya dari angin ya, dan tanah dan bumi. Ada dua unsur bumi yang mempengaruhi, unsur tanah dan unsur angin ya. Ini adalah Mayangkoro. Dia punya mobil 15. Kalau itu mobil itu halal nggak apa-apa, tapi ternyata mobil itu dari harta yang tidak halal ya. 15 masih kurang, tambahi lagi 99 mobil ya. Jadi sekali lagi itu adalah watak negatifnya. Terus yang ke selanjutnya adalah sedulur namanya Sukmoroso. Sukmoroso ini adalah orang yang selalu berperasaan negatif dengan orang lain. Ya, ada orang tertawa gitu, itu dikira menghina. Ada orang berbisik gitu, dikira itu ngerasani. Itu adalah perasaan yang sangat sensitif, ya. Padahal orang lain itu tidak ngerasani, orang lain tidak menghina. Ada orang dari kejauhan duting-duting itu dikira duting dia. Katanya menjelek-jelekan dia, padahal tidak gitu ya. Itu adalah Sukmoroso. Yang ke-10 adalah Sukmo Kencono. Sukmo Kencono ini Bapak Ibu sekalian, saudara pengaruh dari air dan juga api. Ini nafsu-nafsu yang berasal dari itu. Pengaruh yang paling besar dari itu. Dan Sukmo Kencono ini, Bapak Ibu sekalian, adalah watak negatifnya orang yang tidak puas dengan nafsu biologis ya. Sudah punya istri cantik kayak bintang film, kayak widodari, wah masih kurang puas. 24 perempuan dilala ya cantik ya, tapi kurang lagi puas. Inilah Sukmo Kencono.
Termasuk perempuan juga gitu. Suaminya sudah ganteng, gede dhuwur, kuning ya. Cari suami lagi yang lebih ganteng lagi, kayak bintang film lagi. Ternyata jebles ya, dapat yang jelek ya, karena nafsunya itu tadi. Dan yang terakhir adalah bagi dogilir, orang yang selalu meminta-minta, ya tidak pernah bekerja, tidak pernah beramal, berdharma, tidak pernah. Tangannya mengkurap itu tidak, mesti begini terus, ya nyuwun gitu. Padahal dia di rumah cukup, rezekinya juga ada gitu. Lah inilah Bapak Ibu, ini kalau di dalam sembah kita tidak teliti, atau sujud kita tidak teliti, maka ternyata sukmo tadi, sedulur kita ini yang akan nyalip sang rasa tadi. Ya, jadi ciri-cirinya sujud sukmo, Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau Bapak bersembah atau bersujud, itu seolah-olah di samping kanannya atau kirinya atau depannya, itu seolah-olah ada orang ini. Kalau orang mengatakan ini jin, ini setan, saya nggak tahu itu istilahnya. Itulah ciri-cirinya. Lalu ciri-ciri yang kedua, kadang-kadang kita itu mendengar suara-suara, mendengar gambar-gambar yang aneh-aneh. Dan itulah adalah ciri-ciri menembah sukmo, sembah sukmo, ya. Dan masih ada lagi, kadang-kadang kita ketika kita bersembah, kita bersujud, kita bersemati, badan kita itu seolah-olah seperti raksasa. Itulah ciri-ciri sujudnya sukmo, sedulur, ya. Masih banyak lagi Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana sujud yang sempurna yang sudah dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa? Sujud yang sempurna dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa adalah sujud rasa. Ya. Sujud rasa itu adalah sujud atau sembah kepada Yang Maha Kuasa, kepada Tuhan Yang Maha Tunggal. Yang bersujud adalah rohaninya, nur ilahinya, roh sucinya, atau yang maha sucinya, ya. Jadi namanya itu macam-macam Bapak Ibu sekalian. Kalau orang kejawen mengatakan rasa jati yang bersujud, guru jatinya, ya itulah. Jadi yang sujud itu betul-betul rohaninya, yaitu rohani ini adalah berasal dari nur cahaya ilahi, nur cahaya Tuhan, nur cahaya yang Maha Kuasa, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya perlu menjelaskan, di dalam proses tasing dumati, asal mulanya terjadinya manusia, itu ada 3 begini Bapak Ibu sekalian. Ya, yang atas ini adalah nur cahyo, ini adalah berasal dari nurnya Yang Maha Kuasa atau Tuhan. Ya. Terus ini adalah nur buat dari nurnya Ibu. Dan ini adalah nur rasa. Ini tiga-tiganya ini adalah telu-telune tunggal. Ini adalah terjadinya manusia. Ya. Bapak, Ibu, Bapak, dan nur cahaya. Ini yang nur cahaya ini menjadi nur suci kita, menjadi rohani kita, atau menjadi yang mau suci gitu, atau menjadi rasa jati, guru sejati begitu. Kalau nur rasa narbuat ini yang tadi menjadi sukmo tadi, nurnya Bapak dan Ibu itu menjadi sukmo dan sari-sari bumi, ya. Jadi yang bersujud kepada Yang Maha Kuasa, kalau di dalam sembah rasa atau sujud rasa, yang bersujud itu adalah rohaninya kepada Yang Maha Kuasa. Kalau saya mengibaratkan atau mengumpamakan Bapak Ibu sekalian supaya kita memahami, supaya bisa dimengerti yang saya sampaikan, rohani, nur suci, roh suci, yang mau suci, atau rasa jati, atau guru jati, apapun penyebutannya, itu adalah berasal dari percikan cahaya Tuhan. Kalau saya mengumpamakan Tuhan, ya supaya bisa dimengerti, kalau saya mengilustrasikan bahwa Tuhan ini adalah cahaya yang maha hebat, cahaya yang sangat luar biasa, yang sangat agung, tidak terbatas kesempurnaannya. Cahaya yang ada di dalam cahaya agung tadi menetes kepada manusia. Tetesannya itu adalah rohani kita, roh suci kita.
sukmo jati kita, rasa jati kita, atau guru jati kita, yang maha suci kita, yaitulah sembah rasa. Yang sujud adalah roh sucinya, rohaninya kepada Yang Maha Kuasa. Ciri-cirinya apa, Bapak Ibu sekalian? Kalau itu sembah rasa atau sembah yang memang dikendaki oleh Yang Maha Kuasa. Ciri-cirinya adalah pada saat sembah Bapak Ibu suwung, merasakan suwung. Suwung itu adalah nol, betul-betul tidak memikirkan apapun. Yang adanya adalah Isun dan Gusti. Yang ada adalah rohani kita dengan Yang Maha Kuasa. Ya. Setelah itu Bapak Ibu akan merasakan ketentraman, ketenangan, kebahagiaan yang hakiki, ya. Dan akan menjumpai yang namanya terang. Terangnya bukan terangnya matahari, terangnya bukan terangnya lampu, tetapi terang dalam kedamaian yang luar biasa yang ada di dalam dirinya. Ya, setelah menerima ketentraman, kebahagiaan, ketenangan, dan rasanya padang, maka sebenarnya itulah alam suwung. Ya, maka sudah dipastikan rohaninya Bapak Ibu sudah bisa nyambung dengan Yang Maha Kuasa. Dan tentunya ciri-ciri yang ketiga adalah Bapak Ibu setelah merasakan sembah atau sujud rasa, Bapak Ibu akan mengalami yang namanya pasrah, sumeleh. Semuanya sudah dikendalikan oleh Yang Maha Kuasa hidup kita. Biasanya orang yang setelah itu Bapak Ibu akan tambah tenang, tambah damai dalam kehidupannya. Dan untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan ilmu yang dimaksud ilmu suwung di dalam ajaran Jawa itu ya seperti itu. Ya. Kadang-kadang banyak orang mengatakan, sulit mencapai itu. Sulit untuk mencapai sujudnya rasa. Tetapi sekali lagi kalau kita berusaha terus-menerus menerapkan teori-teori yang ada di dalam ajaran Sabda Dharma, maka saya yakin Bapak Ibu akan mampu merasakan getaran itu, ya. Karena pada dasarnya Tuhan itu adalah Maha Welas Asih. Siapapun yang selalu berusaha untuk menemuinya, Yang Maha Kuasa akan memberikan jalan. Karena sebenarnya semuanya itu ada di dalam diri kita, ya. Makanya saya setuju COVID-19 ini kita tidak boleh keluar. Ya, tujuannya adalah ini kesempatan emas kita melatih di dalam diri kita, jati diri kita, supaya betul-betul bisa menyambung diri kita, rohani kita dengan Yang Maha Kuasa. Yang penting Bapak Ibu adalah kuncinya pasrah sumeleh, merasakan pernafasan, keluar masuknya nafas, dan badan ini jangan sering bergerak. Setelah itu nanti akan mata memandang tegas di dalam pandangan titik 1 meter yang dinamakan dengan ketenangan. Itu nanti Bapak Ibu akan merasakan ketenangan dan betul-betul suwung, betul-betul tidak memikirkan apapun, sebab yang ada hanyalah sumeleh dan pasrah kepada Gusti Yang Maha Kuasa. Demikian Bapak Ibu sekalian, episode ini saya memberikan judul ilmu suwung. Semoga sembah kita, sujud kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Gusti Kang Nurbeng Dumadi, selalu mendapat pencerahan, dan tentunya semoga kita bermanfaat untuk diri kita dan kita dharmakan amalkan kepada orang lain, dan kelak kita menjadi orang yang bermanfaat dalam kehidupan di alam semesta ini. Terima kasih, selamat siang, rahayu, bagas lan salam waras, matur nuwun.